Bab 1877. Kunci rumah sang master. Dirimu berada di Gunung Suci, dan meninggalkan sesuatu. Eric Kin juga agak aneh. Iblis Fu memulihkan ingatannya sebelumnya. Sebagian besar berasal dari tahun itu, tetapi selain pohon akasia, dia belum melihat apapun yang ditinggalkan oleh Iblis Fu. Dan tertinggal di Gunung Suci, dia khawatir itu bukan hal yang biasa. Ngomong-ngomong, kamu bilang sebelumnya, apakah kamu tahu tujuan dari medali Gyokku? Apakah itu ada hubungannya dengan cabang-cabang ini? Tiba-tiba, Eric Kin memikirkan medali Gyok yang diambil dari tulang lengan itu. Tentu saja itu penting. Medali Gyokmu seharusnya menjadi kunci mansion dari cabang tertentu. Melihat Eric Kin, Iblis Fu mengerutkan kening, dan kemudian menjelaskan, ini seperti rumah biasa di sini, di mana seorang kultivator dapat memasukinya dengan auranya sendiri. Tapi di atas Gunung Suci itu masih banyak tempat tinggal orang kuat. Penjaga di sana lebih ketat daripada di sini. Selain aura, ada juga medali Gyok untuk masuk dan keluar. Maksudmu? Benda di tanganku adalah kunci untuk masuk dan keluar dari rumah kuno yang terhormat. Eric Kin mendengar ini, matanya cerah, dan hatinya sedikit bersemangat. Tujuan terbesar datang ke Gunung Suci adalah untuk menemukan teknik kuno dan bahkan ortodoksi yang lengkap. Akan jauh lebih mudah jika dia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari rumah master tanpa merusak formasi. Jangan bahagia terlalu dini. Tapi sebelum Eric Kin memikirkannya, Iblis Fu seolah menuangkan air dingin ke atasnya. Tempat master di atas adalah tempat pertempuran Gunung Suci paling hebat dan juga tempat dengan kerusakan paling parah. Jangan bicara tentang medali Gyokmu, apakah kultivator yang bersangkutan melakukan latihan teknik serupa? Bahkan jika keberuntungan melimpah, jika tempat itu dihancurkan, maka kuncinya tidak akan berguna lagi. Itu benar, tidak heran saat kamu tahu aku memiliki medali Gyok sebelumnya, dirimu tidak begitu bersemangat. Eric Kin juga dengan enggan menggelengkan kepalanya, untuk sementara menahan kegembiraannya. Vela Ouyang juga mengatakan sebelumnya bahwa hanya ada 3 rumah orang terhormat di Sekte Suci, bahkan jika dia menemukan rumah tempat medali Gyok berada, dia juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi bagaimanapun juga, medali Gyok ini hanyalah arah. Setelah memikirkannya, dia menghapus larangan pada lukisan kuno ini dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Eric Kin berjalan keluar dari halaman. Dia tinggal cukup lama kali ini. Saat dia berjalan keluar dan melihat Vinola Su tidak jauh dari situ, dia memecahkan formasi di luar halaman. Tampaknya Vinola Su telah menemukan tempat tinggal kuno untuk berlatih seni dingin yang ekstrim. Eric Kin langsung terbang setelah melihat ini. Tentu saja, dia tidak bisa melihat Vinola Su berjuang untuk memecahkannya. Dengan mata dewanya sendiri, akan lebih mudah untuk memecahkan formasi. Eric Kin, seperti yang diharapkan, langsung pergi ke Vinola. Melihat adegan ini, Vela Ouyang menggertakkan giginya. Benar saja, kultivator pria ini lebih suka wanita daripada teman. Jelas dia juga sedang membuka larangan, dan dia sedikit lebih dekat dengan Eric Kin. Mengapa dia tidak melihat Eric Kin berlari untuk membantu? Tapi ini benar-benar menyalahkan Eric Kin. Saat dia keluar, Eric Kin kebetulan memperhatikan situasi di pihak Vinola Su, jadi dia tidak mengamati Vela Ouyang. Namun jika dia melihat rintangan di kedua sisi, maka Eric Kin tetap memilih untuk membantu Vinola Su terlebih dahulu. Bagaimanapun, Vinola Su ada di hatinya, tentu lebih penting daripada Vela Ouyang. Di tangan Eric Kin, formasi di luar halaman dengan cepat dipatahkan. Kemudian Vela Ouyang terbang mendekat untuk meminta bantuan, dan Eric Kin membantunya juga menerobos rintangan formasi. Keduanya beruntung, Vela Ouyang mengumpulkan fragmen teknik di halaman, dan Vinola Su juga menemukan sebuah buku salinan. Namun,
Tidak seperti kaligrafi dan lukisan Eric Kin biasa yang melukis potret seorang guru, buku salinan Finola Su justru memiliki hawa dingin yang tajam. Setelah mengeluarkannya, teks pada buku salinan memancarkan rasa dingin yang kuat, seolah-olah akan membekukan dari radius 10 kaki. Mengeluarkan kekuatan dengan tulisan. Felao yang juga tampak serius, dan berkata dengan sedikit iri, "Aku mendengar bahwa di zaman kuno, beberapa kemampuan hebat menggabungkan pemahaman mereka tentang Tao dalam buku salinan, gulungan, atau senjata berharga. Benda ini harusnya merupakan salah satunya." Kekuatan menulis seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa ditulis oleh seorang murid biasa. Itu seharusnya hadiah dari seorang senior tertentu. Orang ini melihat buku salinan setiap hari untuk mengetahuinya. Eric Kin menganalisa. Setelah beberapa pencarian, ketiganya telah mendapat sesuatu, mereka semua dalam suasana hati yang baik. Eric Kin, aku dan token kakak Finola terhubung ke formasi, bagaimana denganmu? Setelah siap untuk pergi dari sini dan menuju ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari harta karun lainnya, Felao yang bertanya. Aku sudah menemukan satu secara acak. Eric Kin menggoyangkan token tersebut. Akhirnya, ia menemukan aura dari kultivator yang sangat waspada diatur oleh formasi, dan setelah terhubung ke formasi, token juga memiliki beberapa informasi lebih lanjut. Ternyata pria tersebut bernama Song Huang, seorang kultivator di fase transendensi. Kekuatan seperti itu, yang ditempatkan di dunia kultivasi saat ini, dapat dianggap sebagai orang yang kuat. Tetapi di antara sekte-sekte suci kuno, mereka hanyalah murid dari partai bagian dalam. Kali ini kita memasuki Gunung Suci dengan awal yang baik, aku merasa harusnya ada banyak keuntungan nantinya. Mereka bertiga terbang ke puncak Gunung Suci, dan Felao yang bersiap dengan penuh semangat. Ngomong-ngomong, ketika aku sampai di puncak, aku akan pergi ke rumah keluarga Ouyang untuk mencari tempat untuk menjelajahi arah sang angin berada, dan aku akan berpisah dengan kalian. Kata Felao yang dengan sedikit penyesalan. Sebenarnya saat mengikuti Eric Kin dan Finola Su, dia telah mendapatkan banyak hal. Tapi di Gunung Suci, bagaimanapun, tujuan utamanya adalah mencari peluang yang sesuai dengan arah kultivasi seseorang. Jadi mereka bertiga berlatih ke arah yang berbeda, dan mereka harus pergi ketika mereka sudah setengah jalan mendaki gunung. Finola, bagaimana denganmu? Tanya Eric Kin. Aku harus pergi ke posisi yang diberikan kepada aku oleh Master Guru. Hal-hal di sana lebih cocok untuk tubuh esku. Finola Su juga berkata demikian. Perlu bantuanku? Eric Kin bertanya prihatin. Tidak, kamu pergi mencari peluangmu sendiri. Hanya ada air udara es di sana, yang tidak ada gunanya bagimu. Finola Su tersenyum. Tentu saja dia ingin tinggal bersama Eric Kin, tetapi kesempatan untuk mengunjungi Gunung Suci sangat jarang, dan Eric Kin juga berniat untuk melawan Huorong. Dia tentunya tak boleh egois dan menyeret Eric Kin mengikutinya. Eric Kin mengangguk dan tidak memaksa lagi. Seharusnya tidak ada bahaya di mana Finola Su pergi. Lagi pula, hanya ada puluhan orang di Gunung Suci, dan masing-masing memiliki kebutuhannya sendiri. Bahkan Huorong harus melakukan pertarungan hidup dan mati dengan dirinya sendiri 3 hari kemudian ketika tangga langit muncul. Apalagi di tanah Gunung Suci, kecuali tempat terakhir kemunculan tangga langit, tidak mungkin membunuh orang di daerah lain. Sangat merepotkan untuk melakukannya, dan tidak akan ada yang melakukan apa-apa ke Finola Su. Mereka bertiga naik ke atas, dan semakin banyak retakan kosong dan kerusakan tanah. Setelah itu, tidak mungkin untuk terbang di banyak tempat dan hanya bisa bergerak maju di tanah. Di bawah Gunung Suci adalah tempat tinggal murid partai bagian dalam, tetapi semakin tinggi ke atas, semakin beragam bangunannya, dan tentu saja semakin banyak yang rusak. Ada sebuah paviliun kitab suci yang runtuh.
Ketika Erikin lewat, dia menemukan bahwa tidak ada lagi buku yang tersisa selain batu bata dan puing-puing. Ada juga aula pemurnian obat yang hancur, alkimia yang sudah usang telah berubah menjadi lumpur, dan semua reiki telah hilang. Bahkan mereka bertiga melewati tempat yang mirip dengan tempat binatang roh, tetapi kerusakan di sini bahkan lebih mengejutkan. Dengan radius 10 mil, itu seperti meteorit yang jatuh dari langit, dan langsung dihancurkan dari lubang yang dalam. Hanya ada reruntuhan yang rusak di dalamnya, dan hanya beberapa patahan tulang dari iblis monster yang dibiarkan di luar begitu saja. Dulunya adalah tempat suci kultivator yang berkembang pesat, tetapi sekarang hanya ada sisa-sisa reruntuhan yang bobrok. Bersambung.